Om Swastiastu, halo Semeton, berjumpa lagi dengan podcast Sapa Semeton. Nah, untuk kesempatan podcast pada hari ini, kita memiliki tema Baliku Sayang, Baliku Bersinar. Bali sebagai destinasi wisata internasional yang indah dengan alamnya, dengan adat istiadatnya dan budayanya. Nah, namun di balik fenomena itu ternyata masih ada kasus-kasus terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, hari ini akan kita bahas bersama. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial pada hari ini. Sudah bersama dengan kita Bapak Kepala BNN Provinsi Bali, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Rudi Ahmad Sudrajat, SIKMH, dan juga mungkin Semeton sudah pada tahu, yaitu bersama dengan Aji Krishna, salah satu tokoh wira swasta yang yang sukses di Bali. Baik, selamat pagi Jenderal, selamat pagi Aji Krishna. Pagi. Bagaimana kabarnya Jenderal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik, sehat. ya. Aji sehat? Menyehatkan diri. Menyadarkan diri. Baik, ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya khususnya untuk Aji Krishna sudah datang ke BNN Provinsi Bali. Nggih. Baik, mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol siapa sih yang tidak tahu Aji Krishna, ya kan, salah satu tokoh pengusaha muda sukses di Bali. Nah, mungkin Aji boleh sedikit bercerita Aji bagaimana perjalanan bisnis yang Aji rintis dan apa yang paling menginspirasi untuk Aji. Ya, terima kasih. Ini undangan kedua kalinya podcast di BNN. Waktu yang pertama sama Jenderal Sugianyar, sekarang sama Jenderal Bapak Rudi. Terima kasih undangannya. Lagian juga ini kan dekat rumah kan, hanya 5 menit. Dekat. Ya, kalau bicara bisnis perjalanan Krishna itu, sebelum Krishna kan cok konveksi, itu tidak semudah itu. Itu prosesnya sangat panjang. Nah, sedangkan kalau Ji sama istri itu kan sama-sama tamatan SMP. Karena keadaan ekonomi Jenderal. Saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi. Terus istri saya memang tidak melanjutkan sekolah karena dia melihat orang tuanya juga secara ini ekonomi mungkin masih bisa, tapi dia melihat orang tuanya ya rasanya ini terlalu berat untuk kalau dilanjutkan. Akhirnya sama-sama merantau, kita singkat cerita aja ya. Sama-sama merantau, saya sempat jadi tukang cuci mobil 2 tahun. Setelah itu berhenti jadi tukang cuci mobil, kerjalah di Siddhartha di konveksi. Nah, setelah kerja di konveksi itu, di namanya ajaran baru itu kan setiap tahun itu kan pasti ramai banjir order pakaian-pakaian sekolah. Nah, di situ saya minta kesempatan kepada bosnya Ji buat kerjaan jahitan ini bawa keluar. Begitu kita bawa keluar cari pengepul, ketemulah dengan teman sekelas SMP yang sekarang jadi istrinya Ji. Nah, ternyata istrinya Ji itu waktu masih muda jadi tukang jahit. Nah, akhirnya karena dia jadi tukang jahit, Ji juga bisa jahit, bisa nyablon, bisa motong. Akhirnya kita memutuskan nikah muda. Nikah muda, kenapa nikah muda Jenderal? Karena saya yakin begitu nikah muda, saya yakin jadi orang sukses di Bali. Karena skillnya sama. Iya. Siap. Makanya kalau saya nyari pegawai salon nggak mungkin maju, karena kan beda-beda skill. Nah, dari proses itu ya artinya perjuangan sekarang ada Krishna itu tentunya perjuangan saya sama istri yang sangat berat. Ya, tapi tanpa dibantu oleh karyawan juga Krishna nggak akan bisa sebesar ini. Artinya karyawan yang sangat sulit juga ya, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, terutama cikal bakar pertama ini sebelum Krishna kan cok konveksi. Dan bahkan minggu kemarin kita meeting dengan pegawai cok konveksi, saya kaget. Itu karyawan kita ada 20 tahun, 25 tahun, 18 tahun, 14 tahun, minimal 2 tahun. Saya kaget, gila, kamu kok mau kerja lama ya? Ada bilang, kamu nggak bosan kerja di cok konveksi ini? Ada yang 25 tahun, 21 tahun, 18 tahun. Nggak bosan. Loh, kenapa nggak bosan? Ya kata-kata karyawan saya. Karena merasa nyaman, punya bos yang nggak pernah marah mungkin. Jangan. Ya, kita sih nggak pernah marah ya, kita orangnya kalau saya marah tuh caranya gimana? Saya ngambil pekerjaan itu saya kerjakan sendiri ya biar karyawan melihat. Nah, itulah bentuk saya menegur karyawan. Ya, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh seperti ini. Saya untuk menegur karyawan itu dengan cara ngambil pekerjaan itu. Itu yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Ya. Biasanya orang kan masih marahin. Kamu ini, di Krishna ada gitu. Sangat inspiratif sekali ya Aji. Jadi kira-kira berentang waktunya berapa tahun Aji untuk mulai dari merintis sampai dengan saat ini? Gini, saya jadi tukang cuci mobil 2 tahun. Kerja di Siddhartha mungkin kurang lebih 3 tahun. Dan satu-satunya karyawan yang dipercaya di Siddhartha yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan di Siddhartha saya sendiri. Kenapa?
Saya yakin rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Siapa sih mau tinggal sama owner? Pasti kerjaan lebih banyak. Coba aja sekarang, tinggal sama jenderal. Pasti pekerjaan lebih banyak kan? Karena disuruh beli apalah, beli apa. Tapi malah itu yang saya cari jenderal. Itu yang saya butuhkan. Satu, kalau tinggal sama bos, makan gratis jenderal. Kos nggak bayar. Yang lain menang gaya aja. Kos yang lain menang gaya, biaya kos beda, belum makan. Kalau saya tinggal sama bos santai aja. Nah cuman kewajiban saya kan harus pekerjaan itu kita lebih banyak kita ambil. Dari situlah kita dipercaya. Nah setelah dipercaya tahun 90 buka cok konveksi di depan Art Center. Nah buka cok konveksi di depan Art Center. Nah prosesnya itu panjang. Konveksi satu-satunya terbesar di Bali Siddhartha. Siapa sih nggak tahu Siddhartha di Bali, Pak? Tapi saya percaya diri. Saya yakin suatu ketika saya pasti bisa. Nah ternyata di tahun 2021 konveksi saya malah lebih besar dari Siddhartha. Konveksi saya lebih besar dari Siddhartha di tahun 2001. Tahun 2006 kita ekspansi buka Krishna. 2006 buka Krishna, kita ekspansi. 2007 saya mau buka cabang yang kedua, istri saya nggak setuju. Karena uang sudah masuk ke istri, jenderal. Kalau uang sudah masuk ke istri, aja ekspansi lagi untuk buat bangun baru pasti sulit. Itulah karakter seorang istri. Gitu. Tujuannya apa? Istri itu yang menyelamatkan keuangan. Nah karena istri nggak setuju, saya buka Krishna 2, saya minta masukan sama Pak Siddhartha. Pak Siddhartha, saya mau buka Krishna 2, tapi istri nggak setuju. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh saya pinjam nama Bapak. Tapi kalau Bapak izinkan pinjam saya dana 300 juta. Setuju Pak Siddhartha-nya loh. Setuju, akhirnya saya bilang sama istri saya, Bu, kita akan tetap buka Krishna 2. Tapi yang punya Pak Siddhartha. Nama kita dipinjam bagaimana? Iya boleh. Kalau gitu boleh. Karena tak ngeluarin uang istri saya. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 28 dibuka Krishna yang kedua di Jalan Nusa Kambangan. Nah begitu itu buka, 2 bulan kemudian ramai sekali jalan. Target omset hanya 1 M bisa 2 miliar. Kita kaget, gila. Saya tidak pernah berpikir zaman itu uang puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi dapat 2 miliar sebulan, kan kaget. Jalan 2 bulan saya cari istri saya, hai istriku, yang punya Krishna 2 ini adalah ibu. Dari sanalah istri saya tetap mulai percaya sama suaminya. Dan dari tahun 2008 Krishna 2 sampai Krishna 3, Krishna 4 sampai sekarang ada Krishna 30, sampai sekarang ada 34 outlet. Saya nggak pernah minta pendapat dengan siapapun. Makanya kalau saya mau buat sesuatu sekarang nggak pernah minta pendapat sama istri, apalagi sama orang lain. Karena semakin banyak minta pendapat semakin kacau pikiran kita. Begitu. Sesuai kata hati mungkin atau dengan saya punya insting sendiri. Prinsip saya begini. Apa yang saya kembangkan, saya ingin membuka outlet 1, 2, 3 dan 4 sepanjang di mana saya berinvestasi tidak merugikan masyarakat setempat. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana masyarakat setempat tidak boleh rugi. Kedua, bagaimana Banjar harus dapat keuntungan. Kan gitu ya. Kalau itu udah kita bisa terapkan, saya yakin dimanapun kita berbisnis pasti kita akan disayang karena kan kita memikirkan masyarakat, memikirkan orang lain dan termasuk juga perizinan. Kita harus memberikan contoh dan jadi panutan. Nah makanya semua Krishna itu yang kelola parkirnya adalah masyarakat. Makanya kalau bicara parkiran itu seluruh masyarakat itu sebulan dapat 40 juta. Ya kalau sekarang berhitung benefit hasil parkiran kan lumayan ya, 40 juta kan saya bisa menghidupkan, ya bersihnya 20 juta, bisa menghidupkan berapa karyawan. Tapi udahlah, kita bagi-bagi angpau lah gitu. Karena kita berbisnis di sini ya kita harus hormati wilayah itu masing-masing. Begitu jangan. Selalu memikirkan orang lain juga ya Ci ya. Ya sampai saat ini sih makanya konten-konten di TikTok tuh lebih banyak sosial. Bahkan tanggal 7 ini kita ada bedah rumah, ada apa. Nah, dulu saya tidak pernah mau di media sosial kan, karena Krishna tuh nggak ada marketing ya. Nggak ada marketing ini karena pandemi saya dipaksa oleh tim, udahlah buat aja TikTok, buat aja YouTube. Saya nggak mau buat apa? Saya nggak mau pencitraan atau apa. Tapi ini zaman digital loh, zaman media sosial loh. Harus diekspos apa kegiatan-kegiatan yang Haji lakukan karena masyarakat biar tahu. Ya udah akhirnya ngerti, akhirnya kita mau setiap kegiatan itu kita buat di media sosial. Makanya kita kalau diajak buat kegiatan pasti lebih banyak ke sosial. Ya lebih edukasi untuk masyarakat. Baik, mungkin izin Jenderal ya terkait situasi Bali pada saat ini Jenderal, bagaimana perkembangan kasus
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang saat ini ada di Bali, di dalam Bali yang merupakan daerah industri pariwisata internasional dan ramai dikunjungi oleh seluruh masyarakat dari seluruh dunia. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Selamat pagi. Mengenai perkembangan kemudian juga situasi yang ada di Bali berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, memang akhir-akhir ini pelaku penyalahguna itu kebanyakan dilakukan oleh para wisatawan yang datang ke Bali, yang tujuannya mereka itu untuk berlibur, ya mungkin mereka datang ke Bali juga untuk berbahagia, bersenang-senang. Di balik itu juga ada segelintir wisatawan yang memanfaatkan kegiatan mereka di Bali dengan membawa barang narkotika. Tidak banyak wisatawan mancanegara yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali ini, dan mereka membawa sendiri dari luar barang-barang itu dengan cara melalui paket pengiriman barang, kemudian mereka juga menyuruh orang untuk kurir membawa melewati bandara, dan juga ada yang bawa sendiri. Namun demikian juga untuk warga lokal kita juga ada juga ya, yang melakukan seperti itu. Dan juga kemarin di tahun 2024 kan sudah terungkap juga ada beberapa jaringan sindikat narkoba dari luar negeri, jaringan internasional yang berusaha untuk membuka pabrik narkotika di Bali dengan diungkapnya 3 lab clandestine yang diungkap oleh Barreskrim Polri Direktorat 4, dua di 2 tempat. Yang pertama di Canggu, yang kedua di daerah mana Ubud ya kalau nggak salah. Kemudian yang satu lagi diungkap oleh BNN RI di daerah Gianyar, di desa Kliki. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa sindikat narkoba internasional yang akan membuka pasar di sini. Itu yang harus kita antisipasi. Untuk saat ini BNN bekerjasama juga dengan Direktorat Narkoba Polda Bali beserta aparat penegak hukum lain termasuk imigrasi, bea cukai, pihak bandara juga yang punya wilayah otorita di sana, termasuk juga di daerah Jembrana. Kita juga bekerjasama dengan ASDP perlintasan antara Banyuwangi ke Gilimanuk, itu juga termasuk daerah rawan juga. Jadi antisipasinya seperti itu untuk penegakan hukumnya. Kemudian untuk para pengguna yang sudah terlanjur sebagai korban narkotika ini, BNN juga punya program melaksanakan assessment yang nantinya akan dilakukan rehabilitasi. Kita juga sudah bekerjasama juga dengan pihak rumah sakit, dinas kesehatan pemerintah untuk penyediaan tempat rehabilitasi, namun masih terbatas sampai saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, termasuk juga mungkin masalah pencegahannya juga. Jadi kita juga bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama yang ditujukan kepada anak-anak muda kita generasi penerus. Seperti itu gambarannya. Kalau untuk jenis narkobanya itu apa saja, Jenderal, yang saat ini banyak beredar di Bali? Selama ini yang pernah kita lakukan pengungkapan untuk orang luar, mancanegara, wisatawan mancanegara, kebanyakan mereka membawa barang narkotika itu jenis hasis. Hasis itu semacam seperti dodol atau jenang kalau di Jawa itu. Kemudian juga ada jenis baru, narkotika jenis baru yaitu happy water, kemudian MDMA, ada DMT, kemudian mungkin heroin juga, itu yang disukai oleh wisatawan pengguna narkoba. Nah, kalau yang lokal itu rata-rata sabu, ekstasi, ganja. Ganja pun juga mulai disukai oleh orang asing. Ya, banyak mereka membawa ganja itu berasal dari Thailand. Karena Thailand sampai saat ini juga masih dilegalkan untuk ganja tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Jenderal. Kalau Aji sendiri mungkin udah sering mendengar berita-berita tentang kasus-kasus narkoba di Bali nih. Nah, kalau Aji sendiri pribadi tahu nggak dampak buruk atau bahaya seseorang itu menyalahgunakan narkoba, Aji? Ya,
tadi apa yang disampaikan Jenderal, ternyata varian obat terlarang tuh banyak ya. Ya. Ngalahin produk kue kita ya. Ya, kalau kue kita ada 14 varian, ini mungkin hampir lebih. Iya, bisa lebih. Karena tadi yang disampaikan apa itu ya? Sekali ya. Nah, kalau bicara lagi penyalahgunaan narkoba ya jujur ya, kalau saya pribadi sampai saat ini boleh dikatakan bersih lah. Bersih, Bersih. setengkara. Dan saya bersih. Tapi kan di sini saya membawahi 2.500 karyawan. Siap. Dari 2.500 karyawan itu, ya saya yakin 1-2 kan ada yang kemarin tahun lalu ya ada yang pakai lah kan. Nah, artinya dari situlah saya akhirnya belajar banyak dari karyawan yang ada 1-2 yang kena ya, dengan karyawan kita 2.500. Akhirnya di situ saya minta terima kasih Jenderal, saya minta sosialisasi dari BNN, dan bulan lalu dari staf Jenderal dari BNN udah ada beberapa outlet yang udah dikasih sosialisasi Pemeriksaan tes urin. termasuk tes urin. Tes urin ya. Ya harapan Ci ya Jenderal, kalau nggak keberatan kami minta seluruh outlet kami jadi tes urin ya, untuk menunjukkan kalau memang dia terbukti ya kita akan keluarkan. Itu sih. Luar biasa Aji. Nah, kalau dari peredaran gelap narkoba di Bali ini Aji, dampaknya apa nih Aji terhadap industri pariwisata, khususnya untuk usaha di bidang Aji ini? Ya tentunya ya, dengan banyak beredarnya narkoba di Bali pasti akan terdampak dengan pariwisata. Berarti karakter orangnya. Nah, makanya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Jenderal, kalau orang sudah make itu, apalagi mengedar itu pasti memakai kan. Nah, otomatis mungkin dia lebih percaya diri, mungkin dari sifat-sifatnya jadi berubah. Nah, harapan saya ya untuk Bali ya semoga kedepannya bisa step by step bisa hilang atau dikurangi dulu untuk menjaga bagaimana pariwisata di Bali biar tidak tercoreng, itu sih dari. Siap. Yeah. Jenderal, kira-kira kalau dari BNN Provinsi Bali nih terkait dengan peredaran gelap yang semakin marak pada saat ini, apa saja langkah strategis yang sudah dilakukan oleh BNN? Langkah-langkah strategis yang sudah kita laksanakan, terutama sepanjang tahun 2024, kita kan mempunyai ada program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi dan penegakan hukum. Jadi kami dari BNN Bali lebih mengedepankan yaitu dengan kegiatan program pencegahan, di mana program pencegahan itu disasar kepada terutama para pengguna dulu nih, pengguna pemakai yang memang merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Itu kita sasar kepada anak-anak generasi muda, terutama anak mahasiswa, anak tingkat SMP, SMA. Dan kemudian juga kita menyasar di desa-desa dengan adanya program Desa Bersinar, yang mana di dalam Desa Bersinar itu nanti di situ akan kita pilih daerah yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tidak banyak pencanangan Desa Bersinar ini, jadi kita pilih secara selektivitas sekali. Dan kemudian di Desa Bersinar itu pun kita melakukan beberapa macam kegiatan ya, dari Dayamas, pemberdayaan Dayamas, ada pemberdayaan alternatif. Kemudian juga di situ mungkin nanti ada IBM, intervensi berbasis masyarakat, yang nanti melibatkan terutama para pengguna pecandu narkoba yang nanti akan menjadi agen kita di desa-desa tersebut gitu. Kemudian juga untuk pengguna ini di bidang program rehabilitasi kita membuka layanan assessment, baik itu yang mungkin dengan kesadaran sendiri dia ingin memperbaiki kebiasaannya memakai narkoba, maupun mungkin ada tangkapan dari BNN sendiri terhadap para pengguna ini, termasuk juga dari Direktorat Narkoba dan Sat Narkoba di Kabupaten. Jadi kita lakukan asesmen, kita lakukan rehabilitasi, dan kita berikan rekomendasi asesmen itu apakah rawat inap atau rawat jalan. Nah, kalau yang kita rawat di BNN itu gratis, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Cuma masalahnya sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten belum banyak menyediakan tempat rehabilitasi, maksudnya terbatas. Kemudian yang terakhir, melakukan penegakan hukum terhadap jaringan narkoba itu sendiri yang berusaha masuk ke wilayah Bali. Seperti itu langkah strategis yang selama ini kita laksanakan. Jadi BNN itu bukan hanya sekedar
menangkap aja ya Jenderal ya, bukan cuma nangkap semeton ya. Jadi BNN juga turun ke masyarakat, memberikan edukasi, informasi dan juga menyelamatkan para korban dari pecandu narkoba ya Jenderal. Siap, baik, mantap. Nah, kalau menurut Aji nih ya, selaku pelaku usaha, kira-kira apa sih yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan Bali yang bersih dari narkoba? Kalau saya perhatikan ya, kita juga apa ya, peran masyarakat juga sangat penting ya. Artinya kalau kita tidak bisa semata-mata menyerahkan sepenuhnya kepada BNN, pada Polda. Nah, peran masyarakat sangat penting untuk kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan di desa, dari masyarakatnya, dari kepala desanya, babinsa itu biar melaporkan kan gitu ya. Karena kalau semua diserahkan semua ke BNN atau ke kepolisian tentunya tidak akan mungkin ya. Nah, makanya yang paling penting adalah peran buat saya adalah peran masyarakat. Nah, di samping itu juga bulan lalu juga saya udah sama Kapolres Gianyar, Kapolres Buleleng kita udah sosialisasi tentang narkoba. Ya. Kita diam-diam ini udah kerja loh. Siap. Jadi ikut membantu mensuarakan, mengkampanyekan bahaya narkoba ya Haji ya. Luar biasa sekali Haji Krisna memang. Oke, baik Jenderal, menurut Jenderal bagaimana BNN dapat bersama-sama dengan para pengusaha dan juga masyarakat untuk bekerja sama bersinergi dalam upaya pencegahan narkoba di Bali ini, Jenderal? Baik. Seperti yang dikatakan tadi sama Haji Krisna bahwa dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini kan tidak hanya BNN dan Direktorat Narkoba yang bisa melakukan pencegahan ini. Tanpa ada dukungan masyarakat, tanpa ada dukungan instansi pemerintah yang ada di wilayah itu, instansi terkait, dan termasuk juga para pengusaha, apakah itu swasta, BUMN ya, kemudian juga mungkin dari stakeholder yang ada di situ, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mustahil itu bisa terwujud secara maksimal gitu. Jadi harus mendapat dukungan dari semua pihak, semua elemen yang ada di wilayah kita di sini. Tanpa adanya itu, karena kita juga terbatas personil, terbatas anggaran juga, perlu ada dukungan juga berupa finansial maupun dukungan-dukungan yang lainnya. Demikian. Jadi ketahanan masyarakat itu juga sangat berpengaruh ya Jenderal ya. Baik. Kalau dari Aji nih, kira-kira melihat generasi muda pada saat ini Aji, kira-kira bagaimana peran generasi muda terhadap Bali untuk menjaga Bali itu tetap aman? Mungkin saya tambahkan sedikit ya, peran orang tua juga sangat penting ya. Peran orang tua juga sangat penting kan. Kita sebagai orang tua pasti punya anak ya. Contoh saya punya anak 4 ya, mudah-mudahan sih sampai saat ini saya minta kamu segera tes urin gitu. Nah kadang-kadang saya takut-takutin anak saya, kamu kalau pulang malam kamu harus tes urin. Ya Haji, kapan aja mau tes urin siap. Nah kadang-kadang anak-anak itu perlu kita dikasih terapi. Makanya ya saya akan karena ini undangan kedua di podcast untuk menindaklanjuti bagaimana pencegahan narkoba dan penggunaan narkoba termasuk juga pengedaran narkoba ya. Saya sebagai orang tua saya akan menunjukkan, membuktikan mungkin dalam waktu dekat anak-anak saya ajak tes urin termasuk juga karyawan. Artinya lebih baik sedikit bicara tetapi kita tunjukkan dengan nyata. Jadi contoh dulu lah untuk para karyawan kita. Sangat siap di tes urin seluruh karyawan termasuk anak-anak Haji. Jadi anak-anak muda ini juga tidak terlepas dari faktor peran orang tua. Ya, betul, orang tua kan sangat penting kan. Karena kita ngelihat, kalau saya ngelihat anak pulang malam itu udah kepikiran dah. Nah saya apalagi zaman sekarang ada banyak begal lah, apalagi narkoba. Mungkin akibat pemakaian itu jadi ada kejadian-kejadian yang misalnya ada begal, ada penjamret atau apa gitu ya. Kita tetap peran orang tua sangat penting buat saya. Baik. Jadi kalau misalnya ada anak muda pakai narkoba yang disalahkan orang tuanya. Ya mau nggak mau berarti kan orang tuanya hari kurang terlepas dari kan, ya. Gitu. Ya takutnya lagi khawatir lagi orang tuanya pakai ya itu yang susah. Ya kan susah kan. Ya, gimana mau nasihati anak gitu ya. Betul. Orang tua selalu menjadi contoh role model. Ya paling saya berpesan kepada seluruh masyarakat Bali ya, terutama kita juga minta bantuan kepada masyarakat, orang tua masing-masing karena demi masa depan anak cucu kita. Karena kalau nggak kita yang menyadarkan anak-anak kita, siapa lagi?
Ya saya juga sebagai orang tua berharap punya anak yang menjadi contoh panutan teladan yang baik gitu sih. Tapi kembali lagi semua itu proses perjalanan hidup ya. Iya. Kalau memang bisa dihindari kenapa dicari gitu sih. Iya, betul. Baik Aji, terima kasih. Baik Jenderal, kembali ke Jenderal. Kira-kira apa tantangan terbesar Jenderal yang akan dihadapi Bali untuk mempertahankan daya tarik pariwisata internasional ini di kancah global? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar untuk Bali, kan Bali ini ada daerah destinasi wisata ya. Siap. Jadi banyak pendatang orang luar yang masuk ke daerah kita nih, daerah Bali, terutama dari mancanegara. Nah ini jangan sampai mereka datang ke sini itu mereka membuat keonaran, ya merusak tatanan yang sudah ada, yang sudah baik selama ini. Di mana Bali kan terkenal dengan adat istiadatnya dan budayanya. Nah itu yang harus kita jaga. Tentunya untuk menjaga hal itu kan perlu adanya kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berwenang di bidang masalah pengawasan orang asing, terutama perlu dibuatkan regulasi-regulasi yang untuk melindungi budaya yang ada di Bali ini. Apalagi dengan adanya mungkin perilaku mereka yang sudah terbiasa menggunakan narkoba, mereka gunakan di sini, mereka pakai di sini di Bali, sehingga nanti mereka akan membuatkan suatu habitat yang negatif di wilayah Bali ini. Itu yang harus kita jaga betul. Siap. Ya. Baik. Kalau dari Aji sendiri kira-kira apa tantangan terbesarnya Aji untuk Bali ke depannya nih? Kalau untuk Bali ya, saya saya sangat setuju dengan programnya Pak Kostar. Dia akan kembali tentang Aksara Bali. Yang kedua ada peraturan juga dari PJ Gubernur itu Tumblr. Yang ketiga adalah seni dan budaya yang programnya Pak Kostar di 2025-2029 ini. Saya sendiri begitu mendengar saya sangat senang mendengarnya. Nah kebetulan saya pribadi juga sebelum beliau punya program itu kita udah mulai buat, bahkan sekarang udah mulai pembangunan. Kita ada perluasan lahan 3,5 hektar karena Bali itu kan identik dengan orang ke Bali itu kan melihat budaya seni dan budaya, terutama kearifan lokal Bali. Nah makanya kita saya ingin membuat legacy untuk anak cucu kita ke depan. Secara profit margin mungkin nggak ada ya, tetapi apa yang bisa sumbangkan untuk Bali ke depannya, paling tidak saya bisa membuat kearifan lokalnya menjadi hidup. Nah makanya kita menyiapkan lahan 3,5 hektar Jenderal, itu udah mulai pembangunan mulai minggu kemarin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 2026-2027 udah jadi. Nah makanya nanti di tanggal 27, 28, 29 itu akan kita buat parade seni budaya, dan itu kita mengundang Ibu Menteri Pariwisata, dan kita juga 2 minggu lalu sudah audiensi ke Ibu Menteri Pariwisata. Ya paling tidak saya bisa paling tidak saya sebagai pebisnis, sebagai pebisnis lokal di Bali, selama saya berbisnis selama hidup saya bisa menyumbangkan untuk Bali buat seni dan budaya kearifan lokal ini. Artinya buat legasi untuk anak cucu kita. Gitu. Makanya untuk bagaimana pencegahan penggunaan narkoba, pengedaran narkoba, ya kalau tidak sekarang ada anak-anak muda ini kita harus buatin sesuatu kreasi sesuatu yang buat dia untuk belajar. Makanya di situ nanti yang positif. Sekarang itu di sana tuh ada namanya di sana ada 7 Banyar yang 7 Banyar itu nanti kan bulan Juni ini kita akan ada parade seni budaya. Itu anak-anak muda itu udah latihan semua. Artinya dengan cara-cara seperti itu paling enggak kan waktu untuk berpikir yang negatif itu berkurang. Nah, artinya itu butuh waktu, butuh proses. Semoga apa yang saya rencanakan berjalan lancar. Tapi saya yakin optimis lancar karena 7 Banyar ini udah dari sekarang udah latihan. Nanti bisa melibatkan BNN juga ya? Oh dengan senang hati, dengan senang hati karena itu melibatkan orang yang hadir kurang lebih 5.000 sampai 10.000 itu selama 3 hari. Itu nggak ada profit, nggak apa-apa. Tetapi saya sebagai pembisnis lokal rezeki yang sudah saya dapatkan selama ini, udah saatnya saya bagikan kepada seni kearifan lokal Bali, terutama seni dan budaya. Setengah. Mantap Aji. Iya, baik, luar biasa sekali Aji Krisna, sangat menginspirasi sekali ya Semeton ya. Baik Aji Krisna, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Aji Krisna nih. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa harapan dan juga pesan-pesan dari Aji Krisna untuk masa depan Bali sebagai destinasi internasional yang bersih dari narkoba? Harapan saya buat masyarakat Bali ya, terutama
anak-anak muda bagaimana kedepannya nih Bali pariwisata biar semakin menggeliat. Kedua, ayo bahu membahu membantu menyelamatkan anak-anak kita dari pengedaran dan penggunaan narkoba. Itu sih. Itu aja pesan-pesannya. Ya pesannya kita harus lebih sadar, lebih aware dengan kesehatan, karena sehat itu sangat penting itu sih. Karena kalau kita memakai narkoba, saya yakin apa yang disampaikan Jenderal itu risikonya sangat tinggi. Artinya sama dengan mengurangi umur. Makanya pesan saya hidup sehat. Hidup sehat tanpa narkoba, luar biasa sekali. Baik, dengan demikian Semeton berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Jenderal, kepada Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat SIK MH untuk waktunya Jenderal, dan juga untuk Aji Krisna. Terima kasih banyak untuk waktunya Aji. Nah, untuk menutup podcast ini saya tutup dengan pantun ya Aji ya, Jenderal izin. Mentari pagi bersinar terang. Cakep. Burung berkicau di dahan cemara. Baliku sayang kita akan menang. Baliku bersinar bersih narkoba. Baik Semeton, terima kasih untuk podcast pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga jangan lupa tetap kita bersama-sama mewujudkan Bali bersih narkoba. Saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.